pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Mari silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, perkenalkan, Bu, saya Linda Farwati sebagai bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Bisa disebutkan namanya? Dwi, Bu. Oh, Dwi. Umurnya berapa, Bu? 21 tahun. Oh, 21 tahun. Baik. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi gini, Bu. Saya ini kan hamil 20 minggu ya, Bu. Nah, saya itu sering pusing gitu, Bu. Terus Sering pusing. cepet letih. Terus kalau habis aktivitas itu pusing gitu Bu bawaannya. Ya. Terus Terus apa lagi? mual, terus matanya itu juga kayak berkunang-kunang gitu Oh, loh, Bu. berkunang-kunang. Terus? Udah sih, Bu, gitu Oh, aja. baik. Untuk itu nanti saya akan melakukan KIE atau konseling mengenai tablet FE pada ibu. Kan ibu ini mengalami kehamilan ya, pada usia 20 minggu. Nanti saya akan melakukan konseling tablet FE pada Ibu Dwi ini. Apakah Ibu Dwi bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya izin menjaga privasi terlebih dahulu, ya. Baik. Baik, Ibu sudah. Untuk itu saya izinkan untuk menanyakan Ibu identitas Ibu secara lengkap dulu, ya. Untuk nama Ibu? Dwi, Bu. Dwi, umurnya? 21 tahun. Untuk usia kehamilan saat ini, Bu? 20 minggu. 20 minggu. Kemudian agamanya, Bu? Islam. Agamanya Islam. Alamatnya di mana, Bu? Kakak sifat, Bu. Oh, Kakak sifat. Untuk nomor teleponnya bisa disebutkan? 082 812 356. Oh, baik. Untuk keluhan tadi apa saja, Bu? Itu, Bu, sering pusing, terus cepat letih, terus kalau habis aktivitas itu bawaannya pusing. Oh iya, Terus mual, matanya juga berkunang-kunang gitu. Oh, baik. Udah itu saja ya? Iya, Bu. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital oleh rekan saya ya, Bu, di luar, yaitu tekanan darahnya 90/60 mmHg, kemudian nadinya 80 kali per menit, kemudian suhunya 36,5 derajat Celcius, kemudian respirasinya 26 kali per menit. Untuk pemeriksaan fisik terlihat konjungtivanya Ibu pucat, kemudian tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan HB yaitu hanya 9%. Nah, untuk pemeriksaan HB ini seharusnya ibu kan kehamilan yaitu lebih dari 12%, minimalnya itu 12 begitu. Jadi ibu ini mengalami anemia kehamilan. Oleh karena itu, nanti saya akan melakukan konseling tablet FE pada ibu ya. Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu, jika Ibu bersedia, saya izin memulai konselingnya. Di sini sudah ada lembar baliknya, Bu, mengenai tablet FE. Oke ya, Bu, dilihat. Jadi di sini, Bu, bisa kita lihat bersama bahwa permasalahan kekurangan zat besi itu perubahan fisiologi ibu hamil yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan zat besi atau disebabkan adanya pengenceran darah. Kemudian pengertiannya sendiri, zat besi itu adalah unsur pembentuk sel darah merah yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Jadi ibu ini mengalami anemia kehamilan ya, Bu. Jadi nanti bisa mengonsumsi zat besi secara lebih dan dibantu oleh tablet FE. Nah, kegunaannya zat besi sendiri itu untuk apa? Yaitu untuk penambah darah dan mencegah timbulnya anemia selama kehamilan yang dapat membahayakan jiwa ibu dan menghambat pertumbuhan janin ibu. Nah, untuk dosisnya sendiri yaitu per hari yaitu 60 mg per hari, atau bisa juga sehari 1 tablet, atau dosis tablet selama hamil itu minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, untuk waktu minumnya sendiri yaitu sebaiknya diminum sebelum tidur atau menjelang tidur. Karena untuk apa kok menjelang tidur harus minum tablet FE? Untuk mengurangi efek rasa mual yang ditimbulkan oleh tablet FE tersebut. Nah, untuk cara minumnya atau cara penyimpanannya itu yaitu cara minumnya yaitu diminum dengan air putih dan bersamaan dengan vitamin C atau buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk begitu atau apel seperti itu. Untuk cara penyimpanannya sendiri yaitu bisa disimpan di tempat tertutup dan kering.
Jangan terkena sinar matahari secara langsung atau dekat dengan sumber panas, dan setelah itu bungkus dibuka, yaitu ditutup kembali. Sampai sini apakah Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jika Ibu sudah paham, saya lanjutkan, J. Nah, untuk efek sampingnya sendiri tadi ada efek rasa mual ya, Bu. Kemudian bisa susah buang air besar, dan warna tinja menjadi warna hitam kecoklatan seperti itu. Itu bukan penyulit atau bukan komplikasi ya, Bu. Itu merupakan hal yang wajar karena kita mengonsumsi tablet zat besi. Nah, untuk pendukung lain atau cara-cara agar kita terhindar dari anemia kehamilan selain mengonsumsi tablet zat besi, yaitu bisa mengonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau seperti bayam, kemudian brokoli, kangkung, dan lain sebagainya. Kacang-kacangan juga bisa, Bu. Kemudian daging berwarna merah, kemudian hati ayam atau hati sapi. Kemudian konsumsi bahan makanan yang membantu penyerapan seperti vitamin C dan vitamin B12 seperti jeruk, apel, dan yang lainnya ya, Bu. Yang kemudian ada beberapa bahan makanan yang menghambat penyerapan, yaitu zat besi tidak boleh diminum bersamaan dengan teh atau kopi atau susu, karena hal ini itu dapat menghambat penyerapan zat besi itu tersendiri. Jadi harus air putih ya? Iya, bisa juga dengan tadi, Bu, minuman dengan vitamin C. Nah, di sini, Bu, saya akan menjelaskan cara mengolah makanan sehingga zat besi yang terkandung di dalamnya tidak banyak hilang. Yang pertama, gunakan pemrosesan yang secukupnya. Semakin sedikit proses pengolahan semakin baik. Jadi sayur hijau itu, Bu, jangan dimasak terlalu lama dan terlalu matang, karena itu akan mengurangi kandungan zat besi yang terdapat pada sayuran tersebut. Yang kedua, memasak dengan mengukus atau menggunakan microwave dapat melindungi dan mengurangi pengurangan gizi. Yang ketiga, hindari jarak waktu antara memotong sayuran dan memasak yang terlalu lama. Kemudian, tidak merendam sayuran mentah dalam air. Tindakan ini dapat menyebabkan vitamin yang larut air akan hilang. Untuk selanjutnya, tidak memotong sayuran dalam ukuran kecil, karena permukaan potongan sayur atau buah bisa terpapar panas, cahaya, dan oksigen yang bisa merusak zat besi. Kemudian selalu menggunakan pisau yang tajam. Menggunakan pisau tumpul saat memotong sayuran segar dapat menyebabkan kerusakan sel yang akhirnya menimbulkan kehilangan vitamin C. Baik, Ibu, untuk konseling zat besi atau tablet FE-nya sudah selesai dilakukan. Semua sudah saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah jelas dan paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Itu, Bu, tadi, Bu, cara penyimpanan sama cara minumnya tadi, Bu. Oh, cara minum dan cara penyimpanan ya. Iya. Sudah saya jelaskan ya, ini bisa juga dibaca. Yaitu cara minumnya, yaitu minum dengan air putih dan bersamaan dengan vitamin C atau buah yang mengandung vitamin C. Jangan diminum dengan teh, kopi, atau susu ya, Bu. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa teh, kopi, atau susu dapat menghambat penyerapan zat besi. Nah, untuk cara penyimpanannya yaitu tablet besi ini bisa disimpan di tempat tertutup dan kering. Jangan terkena sinar matahari atau dekat dengan sumber panas. Dan setelah bungkus dibuka, ditutup kembali ya, Bu. Baik, Ibu, yang Ibu tanyakan sudah saya jelaskan ya. Apakah Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jika Ibu sudah paham, saya akan melakukan evaluasi kepada Ibu ya. Bu, saya akan memberikan pertanyaan. Tadi saya sudah jelaskan dari pengertian, dosis, efek samping, kegunaan, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk dosisnya zat besi tersendiri itu berapa kali ya, Bu, dalam per hari? Seharinya itu 60 mg, Bu. Oh, iya. Atau enggak satu tablet, Bu. Ya, betul sekali ya, Bu. Berarti Ibu ini sudah paham. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu, jika Ibu tidak ada yang ditanyakan, Ibu tadi kan sudah mengeluhkan bahwa Ibu merasa pusing, cepat letih, kemudian
mual dan mata berkunang-kunang ya Bu. Berarti tadi Ibu ini mengalami anemia kehamilan. Ibu nanti sampai rumah bisa mengonsumsi tablet zat besi 1 kali sehari. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya izin pamit ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya.